Salam dan salam jumpa kembali kita dalam khotbah Minggu tanggal 3 Januari 2021. Ini adalah khotbah perdana kita di minggu pertama 2021. Saya berharap untuk seluruh saudara jemaat Tuhan yang ada, Bapak Ibu yang ada dimanapun berada, yang menyaksikan saya melalui channel YouTube GBI Double Silato Manten, maupun yang ada di channel YouTube KMTT, bahkan yang ada di Facebook semuanya, dan ada di Instagram. Saya berharap hari ini saya bisa menjumpai kita semua dalam keadaan yang sehat. Dan saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Kita mencanangkan adalah tahun di mana adalah tahunnya TSW. Apa itu TSW, Pak Pendeta? Tetap setia walaupun hari ini kita diajarkan untuk tetap setia walaupun mungkin keadaannya tidak enak. Walaupun mungkin dalam keadaan new normal yang membuat kita dibatasi banyak hal. Yang tadinya kita kumpul-kumpul, sekarang kita social distancing. Jaga jarak. Yang tadinya kita ketemu satu dengan lain, bicaranya enak, sekarang kita tutup masker. Tidak sembarangan. Dengan makin meluasnya wabah ini, kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Saya kurang dengar suara-suaranya greget. Kalau tatap muka kan kita enak. Amin, amin. Nah, saudara yang saya kasihi, tahun 2021 ini saya canangkan adalah tahun di mana kita tetap setia walaupun keadaan tidak enak, keadaan bagaimanapun tetap kita setia kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah lupakan Tuhan dalam perencanaanmu. Jangan pernah lupakan Tuhan dalam setiap apa yang kau lakukan. Libatkan Tuhan terus dalam kehidupanmu. Dan engkau akan lihat bagaimana Tuhan membela engkau, bagaimana Tuhan menolong engkau, bagaimana Tuhan mengangkat engkau. Amin. Hari ini satu kebenaran firman Tuhan yang kita belajar adalah engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Saya beri judul, dan judul ini adalah ada di Alkitab. Mazmur pasal yang ke-65 ayat yang ke-12 berkata demikian. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Amin. Kita percaya dan kita yakini bahwa setiap tahun demi tahun, setiap bulan demi bulan, itu selalu ada kebaikan Tuhan. Selalu ada, pasti ada pertolongan Tuhan yang selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Selalu ada kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Mungkin 2020 ada begitu banyak kepahitan. 2020 ada begitu banyak kekecewaan. 2020 ada begitu banyak sakit hati. 2020 ada begitu banyak kegagalan. 2020 mungkin ada begitu banyak kelesuhan. Tapi 2021 kita mau berkata, Tuhan tetap engkau baik. Amin. Amin, saudara. Kita selalu mau berkata kepada Tuhan, Tuhan engkau baik, sangat baik dan amat baik bagi kehidupan kita. Dan Tuhan buktikan itu. Dia mengatakan bahwa engkau, Tuhan sendiri, memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Pertanyaan kita sekarang adalah, emang tahun bisa dimahkotain, Pak Ken? Apakah tahun itu bisa dimahkotain? Mahkota adalah sesuatu yang spesial, sesuatu yang diberikan. Kita sudah belajar itu di bulan November. Bahwa sesuatu yang diberikan kepada orang yang khusus, sesuatu yang diberikan kepada orang yang punya kualitas, sesuatu yang diberikan kepada orang yang benar-benar ada dan berkenan dan melewati berbagai kemenangan demi kemenangan dia peroleh dan dia raih dan dia dapatkan mahkota.
Tapi apakah tahun pun sama seperti itu? Tidak. Dengan kata lain, ayat ini sedang berbicara kepada siapa? Bukan berbicara kepada tahun 2021, tapi berbicara kepada kita semua yang menyaksikan hari ini. Bahwa Tuhan berkata, Tuhan memahkotai engkau dengan kebaikan. Tidak mungkin Tuhan memahkotai tahun ini atau waktu itu. Tidak mungkin Tuhan memahkotai itu pohon, itu binatang. Tapi yang mau Tuhan lakukan di sini. Ayat ini sedang berbicara kepada hidup kita. Pribadi kita ada di hadirat Tuhan. Hidup kita ada berkenan di Tuhan. Amin. Raja Daud mengungkapkan itu. Dia merasa bahwa tahun ganti tahun Tuhan begitu baik. Perasaan yang sama. Saya berharap saya menjumpai jemaat Tuhan yang ada di GBI Double Sila Tumenten. Apakah Tuhan tetap baik? Amin Pak Kem. Saya dengar suara hatinya saudara. Sekalipun kita lewat channel YouTube, saya dengar itu saudara. Bahwa semua yang ada di rumah hari ini, lihat kiri kanan, katakan kepada dia, Tuhan memang baik. Kalau kita hidup sampai hari ini, itu menunjukkan kebaikan Tuhan. Ada begitu banyak orang juga yang tidak lewatin 2020. Hari ini kalau kita bisa lewatin 2020 dan ada di hari yang ketiga, 2021, Tuhan baik. Amin. Mari saudaraku yang saya kasihi, kita belajar untuk menghargai kebaikan Tuhan. Nah, apa bukti kebaikan Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-65? Ya kan? Kita mesti perlu Tuhan katakan dia baik. Bukti Tuhan baik itu seperti apa? Berdasarkan Mazmur pasal yang ke-65, kita akan temukan ada 9 bukti kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan secara khusus buat kita di tahun 2021. Amin. Kepada jemaat Tuhan, ingat dan camkan ini baik-baik. Ada berapa? 9. Banyak banget Pak Kem. Iya, memang kita harus banyak. Mau diberkati harus banyak. Mau minta berkat banyak, dikasih berkat banyak. Aduh, banyak banget. Ya, mau didapat banyak ya harus dituntut banyak juga. Giliran mau diberkati, giliran ada ayatnya kok 9, kok banyak banget, lama amat. Giliran mau diberkati, amin, 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 amin. Ada 9 bukti kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu 1, di Mazmur pasal 65 ayat yang kedua berkata demikian, engkau yang mendengarkan doa, kepada mula datang semua yang hidup. Salah satu kebaikan Tuhan dari 9 kebaikan Tuhan yang kita dengar hari ini adalah dikatakan Tuhan itu selalu mendengar doa kita. Haleluya. Hebat Tuhan kita. Dia baik. Kenapa dia baik? Karena dia mendengar doa kita. Kenapa dia baik? Karena setiap seruan kita, doa yang kita naikkan, itu didengar oleh Tuhan. Betapa bersyukur kita kepada Tuhan. Allah yang kita sembah, dia mendengarkan doa kita. Amin. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang mungkin datang kepada orang, kita mengharapkan supaya orang itu mengabulkan kita, tapi orang itu mungkin tidak mengabulkan kita. Tapi hari ini kita dengar baik-baik, ada Tuhan yang siap sedia mendengarkan setiap doa kita. Amin. Bila kita berseru kepada dia, dia pasti mendengarkan. Bahkan Alkitab berkata, adakah Bapa di bumi ini, jikalau anaknya meminta roti, apakah dia memberikan kalajengking? Tidak. Hari ini engkau minta supaya engkau diberkati, pasti Tuhan memberkati engkau. Hari ini engkau minta supaya masalahmu diselesaikan Tuhan, pasti Tuhan selesaikan. Hari ini engkau minta dan berdoa supaya Tuhan tolong saya dalam rumah tangga, pasti Tuhan tolong. Amin. Karena salah satu kebaikan Tuhan adalah dia mendengar doa kita. Sekalipun waktunya lama, sekalipun waktunya memang gak langsung. Hari ini saya berdoa, doa saya dijawab. Tidak. Sama seperti Abraham, harus menunggu 20 tahun, baru janji itu digenapi. Sama seperti Yakub, harus menunggu 14 tahun, baru digenapi. Ada begitu banyak doa yang mungkin Tuhan tunda, karena Tuhan melihat, mungkin kita belum siap. Tapi hari ini dengarkan baik, salah satu kebaikan Tuhan adalah dia mendengar doa kita. Amin. Yang kedua,
Karena Mazmur pasal ke-65 ayat yang ketiga. Karena bersalah bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Kebaikan Tuhan yang kedua saya catat di sini adalah Tuhan menghapuskan setiap pelanggaran kita. Adakah manusia yang tidak pernah bersalah dalam kehidupan ini? Adakah manusia yang tidak pernah melakukan pelanggaran dalam kehidupan? Adakah manusia yang tidak pernah melakukan sesuatu yang jahat di hidup ini? Semua manusia, Alkitab berkata, semua manusia telah berbuat dosa. Dan dosanya sangat besar. Dan dosanya sangat kejam dan menakutkan. Karena upah dosa adalah maut. Tapi hari ini kita dengarkan firman Tuhan. Di tahun 2021 Tuhan bilang begini, saya menghapuskan pelanggaranmu. Pelanggaran yang kau buat di 2020, Tuhan mau berkata itu sudah dihapuskan. Hari ini engkau datang kepada Tuhan, hari ini engkau jumpai Tuhan, engkau menghampiri Tuhan, segala dosamu Tuhan hapuskan. Itu bukti Tuhan itu baik. Alkitab Mazmur betapa besar pelanggaran kita. Jauh ke tubir laut engkau membuangnya. Engkau tidak memperhitungkan. Seandainya Tuhan ingat-ingat kepada dosa kita, maka betapa kita tidak layak masuk dalam surga. Kita punya Tuhan yang baik. Salah satu bentuk kebaikan Tuhan adalah Dia menghapus pelanggaran kita. Amin. Kita bersyukur untuk ada pengampunan dari Tuhan buat kita. Kita datang kepada Tuhan, menghampiri Tuhan. Engkau punya masa lalu pelanggaranmu yang gelap. Engkau punya kejahatan. Engkau punya perbuatan yang gelap di masa lalu. Jika engkau datang kepada Tuhan, jika engkau buka hatimu buat Tuhan hari ini, Tuhan itu baik. Dia menghapuskan dosamu. Amin. Ya. Yang ketiga, Mazmur pasal ke-65 ayat 4. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Karena kami menjadi kenyang dengan segala yang baik. Segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Saya mau katakan begini, Tuhan itu baik. Kenapa? Karena Tuhan berkenan kepada kita. Ayat yang ke-60. Berbahagialah orang yang engkau terpilih dan yang engkau suruh mendekat. Kita dipilih untuk mendekat. Dari sekian banyak orang yang belum tentu dipilih untuk mendekat kepada Tuhan. Hari ini yang menyaksikan saya live streaming, engkau adalah orang yang dipilih untuk mendekat kepada Tuhan. Maka Tuhan itu baik. Tuhan berkenan. Hari ini Alkitab berkata bahwa hari di mana Tuhan berkenan untuk ditemui. Akan datang masanya kita tidak akan akan berlayar dari pulau timur dari sana ke sini untuk mencari, untuk menjumpai Tuhan, tapi tidak jumpai lagi. Hari ini ada kesempatan bagi kita untuk mendengar kepada firman Tuhan, mendengar ibadah melalui live streaming. Tuhan berkenan hadir buat kita. Amin. Itu kebaikan Tuhan. Tuhan berkenan kita jumpai Dia. Tuhan berkenan untuk kita datang kepada Dia sekalipun kita mungkin sering mengecewakan Dia, melukai Dia. Tapi hari ini Tuhan bilang, aku berkenan. Kebaikan Tuhan di tahun 2021, Tuhan berkenan kepada kita semua. Yang ketiga, yang keempat, Mazmur pasal 65 ayat yang 7. Engkau yang meredakan deru lautan dari gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Yang ketiga, salah satu kebaikan Tuhan adalah meredakan deru laut dan gelombang kehidupan. Hari ini mungkin kita mendengar berita COVID-19 yang begitu seperti gelombang yang menerkam kita. Deru laut seperti sesuatu yang menakutkan kita. Sesuatu yang mungkin buat kita tidak ada ujungnya. Kapan ini gelombang ini berakhir? Kapan ini deru ini berakhir? Kapan ini bisa selesai? Kapan ini? Kemarin COVID, vaksin sudah datang. Namun ada berita lagi yang membuat kita, kapan ini? Tidak tahu ini bagaimana ini. Namun, salah satu kebaikan Tuhan kepada kita adalah Dia meredakan itu bagi kita. Amin. Pasti Tuhan meredakan ini. Apapun yang saat ini mungkin diperhadapkan kepada kita. Karena COVID yang menganggap membuat kita seperti deru, gelombang, angin kencang. Yang mungkin menakutkan kita, yang menggoyangkan kita. Yang saya membuang kita naik turun, yang saat ini membuat kita, yang seorang menghempaskan kita, membuang kita. Ingat baik-baik, Tuhan sanggup meredakan itu.
Akan datang masa ya Tuhan akan bilang begini kepada corona ini akan pergi dan stop. Tapi itu bukan waktu kita, waktu Tuhan. Saya mau katakan kepada kita, 2021, Tuhan itu baik. Dia mampu meredakan segala pergumulan. Hatimu yang galau diredakan oleh Tuhan. Ada ketenangan karena engkau datang kepada Tuhan. Hatimu sedang gundah gulana karena engkau punya bisnis atau usaha yang mungkin lesu. Ingat, Tuhan mampu meredakan itu. Dan Tuhan berikan ketenangan. Amin. Yang berikutnya saudara, yang kelima. Ayat yang ke-65, ayat yang ke-8. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi, takut kepada tanda-tanda mujizatmu. Tempat terbitnya pagi dan petang, kau buat bersorak-sorai. Saudara yang saya kasihi, salah satu kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini, bahwa sepanjang hari, dari pagi, siang, dan malam, Tuhan menyertai itu dengan tanda-tanda yang heran dan ajaib. Mujizat demi mujizat Tuhan letakkan dalam kehidupan kita. Amin. Itu kebaikan. Tuhan memperlengkapi kita. Kita akan terkejut dengan mujizat demi mujizat. Kita akan melihat bagaimana mujizat, perkara-perkara tidak mungkin jadi mungkin, itu kita alami dalam kehidupan ini. 2021, saya yakini bahwa kita akan mengalami tanda-tanda ini. Alkitab berkata, sebab itu orang-orang, ya, di ayat 8, sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizatmu. Tempat terbitnya pagi dan petang kau buat bersorak-sorai. Dari pagi sampai kepada petang, Tuhan buat kita bersorak-sorai. Kenapa? Ada mujizat selalu disediakan Tuhan bagi kita. Salah satu kebaikan Tuhan. Baik, benar-benar sungguh baik Tuhan kita. Bukti. Dia menyertai jam demi jam, waktu demi waktu. Dia menyertai itu semua dengan apa? Mujizat demi mujizat kita alami. Amin ya. Saya percaya setiap kita pasti Tuhan sertai kita dengan mujizat. Yang keenam, saya harus cepat supaya Bapak Ibu 9 biasa lama pakai, nggak apa-apa. Yang keenam adalah di ayat yang ke-60, pasal 65 ayat yang ke-9. Engkau mengindahkan tanah itu, engkau mengaruniakan berlimpah dan membuatnya sangat kaya, batang air Allah penuh air, engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya. Yang keenam, saya mau katakan kepada kita semua bahwa Tuhan mengindahkan tanah kita. Tanah air Indonesia ada di hati Tuhan. Tanah adalah tempat di mana kita boleh bercocok tanam. Tempat usaha kita dikatakan Tuhan akan buat itu indah. Tempat pelayanan kita, Tuhan katakan Tuhan itu akan buat itu indah. Indah. Seindah-indahnya pelangi, seindah-indahnya rumput di padang, Tuhan katakan terhadap itu saja aku dandani sedemikian rupa. Keindahan dan kemelokan daripada Salomo tidak seindah seperti indah yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Hidupmu hari ini Tuhan katakan Tuhan itu baik, dan Tuhan katakan Tuhan akan mengaruniakan keindahan demi keindahan. Ada dalam tanahmu, ada dalam rumah tanggamu, ada dalam bisnismu, ada dalam usahamu, ada dalam pelayananmu. Amin. Kita lihat bagaimana Tuhan itu baik. Yang ketujuh dikatakan di ayat masih tetap di ayat ke-9 dikatakan mengaruniakannya dengan kelimpahan. Ada kelimpahan-kelimpahan yang Tuhan akan karuniakan dalam kehidupan kita. Yang kita tidak tahu waktunya kapan. Tapi ini janji Tuhan. Bahwa ada kelimpahan menyertai kita. Ada kelimpahan luar biasa Tuhan nyatakan. Dalam bisnis kita, dalam usaha kita. Apakah kelimpahan materi? Bisa jadi. Apakah kelimpahan apa? Yang penting ada kelimpahan adalah kelimpahan damai sejahtera. Sukacita. Itu yang penting. Yang ke-8 dikatakan adalah, di ayat yang ke-9 juga, membuatnya sangat kaya. Amin. Tuhan membuat kita ini kaya, saudara. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita kaya. Kaya dalam apa? Kaya dalam anugerah Tuhan. Kaya dalam apa? Kaya dalam berkenan di hati Tuhan. Kaya dalam apa? Kaya di mana kita boleh menikmati kemurahan Tuhan. Berkat-berkat yang tak terhingga. Bila kita hitungkan berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ternyata jauh lebih besar dari mungkin berkat yang seringkali kita berharap, berkat materi. Nafasmu, hidupmu, bicaramu, kulitmu, matamu, telingamu, kupingmu, suaramu,
itu sesuatu yang kau berasa bahwa itu bukan berharga. Apabila sudah ada gangguan di bagian-bagian itu, baru engkau merasa bahwa ternyata ini lebih berharga dari harta benda. Amin. Saudara, lalu yang ketiga, yang terakhir adalah menyediakannya yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, disediakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, jemaat Tuhan yang ada di GBI Dabesila atau Menten, Bapak Ibu semua, ini bukti kebaikan Tuhan. Ada 9 bukti kebaikan Tuhan ini. Serindu kita renungkan di awal 2020, 2021. Biarlah kita terus melangkah dengan merenungkan kebaikan Tuhan ini. Yang pertama adalah Dia adalah Allah yang mendengarkan doa kita. Yang kedua adalah Dia menghapuskan pelanggaran kita. Yang ketiga adalah Tuhan berkenan kepada kita. Yang keempat adalah Dia meredakan deru laut dan gelombang. Yang kelima, Dia tanda-tanda mujizat dari Tuhan. Yang keenam, mengindahkan tanah kita. Yang ketujuh adalah mengaruniakan kelimpahan. Yang kedelapan, membuatnya sangat kaya, menyediakan yang kita butuhkan. Pertanyaan kita sekarang adalah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita mengalami kebaikan Tuhan ini dalam kehidupan? Tentunya harus ada cara supaya kebaikan 9 kebaikan ini benar-benar kita alami. Kita mengalami mujizat Tuhan, kita mengalami pertolongan Tuhan, kita mengalami pembelaan Tuhan, kita mengalami bagaimana Tuhan menyediakan yang kita cukupkan, kita mengalami bagaimana Tuhan meredakan dan gelombang laut dan mungkin angin yang kencang, begitu banyak hal terjadi. Dan bagaimana caranya supaya kita mengalami kebaikan Tuhan di 2021. Amin. Kita tetap explore di Mazmur pasal yang ke-65. Ini yang Raja Daud yang ngomong. Dia seorang raja yang memiliki segalanya dan dia merasakan benar-benar. Dia bukan sekedar tulis kitab ini, tapi dia benar-benar mengungkapkan dan dia alami itu sendiri. Dan hari ini, cara dia bagaimana dia mengalami kebaikan Tuhan itu dia beritahukan kepada kita. Dan itu juga saya beritahukan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan semua yang ada di GBI Dabesila atau Menten. Bagi Bapak Ibu yang semua yang menyaksikan saya, rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua yang menyaksikan saya, cara bagaimana kita mengalami kebaikan Tuhan ada 2. Saya kira ada 9 pakai. Cukup 2 saja. 2 saja sudah panas. Gak usah banyak-banyak. Kalau bisa sih 1 saja pakai. Iya, 1 saja sebenarnya. Tapi ternyata Raja Daud punya 2 cara. Bagaimana dia bagaimana dia mengalami kebaikan Tuhan. Ada 2. Yang pertama, di Mazmur pasal yang ke-65 ayat yang ke-1. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah. Dan kepadamulah orang membayar nasar. Saya ulangi supaya kita benar-benar menyimak ini. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah. Dan kepadamulah orang membayar nasar. Yang kedua, saya mau katakan bagaimana supaya kita mengalami kebaikan Tuhan. Yang kedua adalah tepatilah janjimu kepada Tuhan. Renungkan. Mari kita renungkan. 2021 kita berjanji apa? 2020 kita pernah berjanji kepada Tuhan. Janjinya seperti apa? Harus tepati kepada Tuhan. Saya berjanji untuk berubah Pak Kem. Tepati. Saya berjanji untuk taat dan setia. Harus engkau tepati. Saya berjanji tidak menyakiti istri saya. Saya berjanji. Harus tepati. Saya berjanji mengasihi istri saya. Saya berjanji menghormati istri saya. Suami saya. Harus tepati. Bahkan mungkin banyak hal yang kita sudah janji. Kalau Tuhan tolong saya dalam hal ini, saya berjanji saya akan melakukan ini. Kalau itu Tuhan sudah genapi dalam hidupmu. Ada begitu banyak hal yang mungkin engkau janji kepada Tuhan dan Tuhan sudah kabulkan dalam kehidupanmu. Tapi engkau belum tepati.
Hari ini dengarkan firman Tuhan. Kalau engkau ingin mengalami kebaikan Tuhan, kalau engkau ingin mengalami 9 kebaikan Tuhan, maka tepati janjimu kepada Tuhan. Kau bernasar. Nasarmu seperti apa? Engkau tepati itu. Kebaikan demi kebaikan pasti terjadi. Ada mujizat. Hari ini engkau berjanji pada seorang hamba Tuhan, engkau harus tepati. Engkau berjanji untuk memberkati gereja GBI WC Latu Menteng. Engkau berkati. Pakai ini singgung-singgung aja. Bukan, saudara. Ada banyak orang yang berjanji, tapi mereka tidak tepati. Hari ini Tuhan tuntut kepada kita. 2021, kita janji kepada Tuhan. Salah satu janji buat yang sudah berumah tangga. Engkau berjanji untuk mengasihi istri dan engkau berjanji juga mengasihi suami. Baik suka dan duka. Itu tepati terus sampai selesai. Bahkan janji yang lain, Bapak Ibu boleh renungkan itu semua. Punya resolusi di 2021. Ingin tahun ini supaya saya pingin lebih lagi dekat kepada Tuhan. Pingin lagi sungguh-sungguh. Pingin lagi gini. Atau saya pingin 2021 usaha saya Tuhan tolong supaya usaha saya berhasil. Kalau berhasil, saya berikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Begitu berhasil, kita lupa. Harus engkau tepati janjimu kepada Tuhan. Amin ya. Jemaat Tuhan. Amin semua. Bapak Ibu semua. Amin. Amin kita. Bahwa apapun yang kita janji, kita pasti tepati. Jangan kita seperti Ananias dan Safira yang berjanji tapi tidak tepati. Akhirnya apa? Mengalami peristiwa yang naas. Tuhan mau kita serius dengan Tuhan. Ada janji yang kita ikatkan dengan Tuhan. Ada janji yang Tuhan ikatkan pada Tuhan berjanji, aku mau menyertai kamu. Tuhan berjanji, aku memberkati kamu. Tuhan berjanji, aku mengadakan mujizat bagi kamu. Tuhan berjanji, aku mau untuk menyertai kamu, menolong, memberkati, memulihkan engkau, menyembuhkan engkau, mengangkat engkau, membuat engkau menjadi kaya, raya, hebat, dan sebagainya. Tapi Tuhan pun mau kita ikat janji, kita harus berjanji juga dengan Tuhan. Mau setia kepada Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Hari ini tahun baru di gereja, Natal di gereja. Hari ini janji ke gereja, mau berubah. Begitu selesai tahun baru, selesai Natal, kabur, nggak tahu kemana. Jumpa-jumpa lagi di rumah duka. Oh Tuhan Yesus, di rumah duka kita mau ngomong apa? Ini adalah anak yang setia. Bagaimana mau ngomong setia? Setianya cuma hanya di Natal doang. Setianya cuma hanya di tahun baru. Habis itu, Tuhan, saya jumpai engkau lagi di 2021, Desember 2001. Nggak boleh seperti itu. Amin ya. Yang kedua, Mazmur pasal yang ke-65 ayat 4. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita semua, cara kita mengalami kebaikan Tuhan, cara kita mengalami pertolongan, cara kita mengalami mujizat dan mujizat Tuhan adalah engkau harus taat beribadah kepada Tuhan. Ini nggak main-main. Ada kalanya orang menganggap remeh tentang ibadah. Tapi kita perhatikan ya, Mazmur Daud berkata, di rumahmu dia mengalami kebaikan. Di rumahmu dia mengalami pertolongan. Di hadirat Tuhan dia merasakan hadirat Tuhan menjamah dia. Dan membuat dia berkata bahwa di rumah Tuhan itulah saya mendapatkan berkat. Mari kita serius dengan Tuhan dengan beribadah. Cara yang terbaik untuk kita membalas kebaikan Tuhan, cara yang terbaik adalah beribadah. Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan. Tujuan utamanya cuma satu, beribadah. Tujuan Tuhan datang ke dalam dunia, lahir sebagai bayi, mati di atas kayu salib untuk membebaskan kita dari segala belenggu dosa. Tujuannya apa saudara? Supaya kita dengan bebas menghampiri takhta Allah, berdoa, berseru, memuji, menyembah Tuhan. Tapi kadangkala ibadah pun kita mulai Senin Kamis. Muncul di hari awal bulan, akhir lagi di akhir Desember. Apalagi ibadah live streaming. Banyak orang menganggap ibadah live streaming ibadah halu. Tidak masalah. Tapi buat yang setia beribadah, saya kasih tahu kepada Bapak Ibu semua, semua jerih payahmu, semua apa yang kau lakukan dengan setia kepada Tuhan dalam ibadah, live streaming sekalipun, Tuhan hadir, Tuhan memberkati.
Satu bukti engkau menghargai kebaikan Tuhan. Satu bukti engkau membalas kebaikan Tuhan dengan beribadah. Tidak main-main. Alkitab berkata, jikalau engkau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan melalukan penyakit ini dari hidupanmu dan memberkati roti makananmu. Bahkan Rasul Paulus berkata, ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk sekarang ini maupun untuk waktu yang akan datang. Sekarang ini adalah di mana kita diberkati, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, kemampuan, dilindungi, ditolong. Sekarang ini kehidupan yang akan datang. Sekarang ini pun kita hidupan yang akan datang. Ibadah itu menuntut kita membawa masuk ke dalam surga yang kekal. Karena itulah saudara, saya ingin supaya kita benar-benar menghargai ibadah itu. Taat sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Maka 9 kebaikan Tuhan itu kita alami dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, kita masuk dalam perjamuan kudus. Ya, Bapak Ibu sudah siapkan roti yang ada. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita satu hati, kita berdoa dan kita kuduskan roti dan anggur yang ada. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kami masuk sehidangan dengan Engkau, kami makan roti dan anggur yang ada. Kami berdoa buat roti dan anggur yang ada ini, biar Tuhan sucikan dan kuduskan. Lewat roti dan anggur yang ada, hidup kami dibaharui, hidup kami diubahkan. Karena ini adalah lambang daripada tubuh-Mu, adalah lambang dari darah-Mu tercurah bagi kami. Di 2021 kami langkah dengan persekutuan kami dengan Engkau. Kami percaya iman kami dikuatkan, dikokohkan dalam hidupan ini. Berkati dan roti dan anggur ini dalam nama Bapa, Putra, dan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang saya kasihi, kita ambil roti di atas kepala dan kita pegang roti dan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Jika saudara percaya katakan amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24 berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti di atas kepala kita, tanda kita mengakui tubuh Kristus yang berkuasa atas kehidupan kita. Dan dengan iman bersama-sama kita berdoa dan Bapak Ibu boleh mengikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di surga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku disembuhkan, segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit, dan segala penderitaan sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat cawan di atas kepala kita, tanda kita mengakui darah Kristus yang berkuasa atas kehidupan kita. Dan sama-sama dengan iman kita berdoa dan ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus
untuk darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya mulai darah Kristus yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus, sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Segala kuasa kegelapan dihancurkan, hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku dan menjagai keluargaku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan, sehingga layak menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Mari kita langkah masuk di 2021 ini dengan keyakinan yang penuh, percaya penyertaan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Tuhan selalu akan membuat hidupmu berkemenangan dalam hidupmu. Terobosan demi terobosan yang kau alami, pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan yang kau akan alami. Mengalamilah mujizat Tuhan setiap hari dalam hidupmu. Kami terima itu semua, meteraikan itu semua Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita ada di penghujung ibadah. Buat Bapak Ibu yang ingin untuk mendukung kami terus dalam pelayanan ini, penggembalaan ini, kita akan berikan persembahannya. Dan persembahannya Bapak Ibu lihat nomor rekeningnya di keterangan yang ada. Di nomor channel ini ada keterangan. Bapak Ibu boleh kunjungi situ dan peroleh di situ. Dan juga buat Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan pastoral, silakan WhatsApp saya. Dukun dalam doa, silakan WhatsApp saya. Kita doakan juga buat papa daripada adik-adik saya, Desi, Melin, Julie. Biarlah papanya saat ini sakit, kita doakan supaya Tuhan tolong jamah sehingga sakitnya disembuhkan. Dan kita juga berdoa buat ada satu ibu di Pekanbaru untuk usahanya supaya ada masalah di utang, supaya Tuhan tolong juga dan ada solusinya. Doakan juga buat Dev yang saat ini ada di garis depan penanganan COVID, Tuhan lindungi selalu. Dan juga ada Bapak Ibu yang lain yang berdoa bergumul buat rumah tangga, kita doakan. Kita juga berdoa buat rumah tangga yang baru diberkati juga, baik Willy dan juga Lauren, agar Tuhan juga tolong. Berdoa buat ibu-ibu yang saat ini hamil, baik Agnes, biar juga Tuhan tolong supaya bayi dalam kandungannya akan lahir dengan normal. Dan buat ibu-ibu yang lain yang saat ini hamil juga kita doakan agar Tuhan tolong. Ada satu ibu juga me-WhatsApp saya bahwa anaknya, doakan supaya anaknya bisa memperoleh lapangan pekerjaan, biar kita doakan juga. Dan juga ada satu keluarga juga berdoa buat bisnisnya dan usahanya supaya maju. Buat keluarga yang lain, buat Bapak Ibu yang lain, silakan me-WhatsApp saya, silakan menghubungi saya. Dan Bapak Ibu yang lain membutuhkan pelayanan pastoral, hubungi kami. Itu saja pengumuman dari gereja. Kita tetap di minggu depan live streaming. Saya berharap Bapak Ibu ikuti terus ibadah kita lewat live streaming sampai keadaan memang benar-benar sudah aman, baru kita melakukan ibadah secara tatap muka. Apalagi ya? Gak ada lagi? Ya, mari kita satu hati dan kita akhiri ibadah kita. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, di akhir ibadah ini kami bersatu hati Bapa berdoa buat secara khusus bagi papa daripada Desi, Melin, Julie yang saat ini terbaring di rumah sakit karena sakit. Kami percaya akan kuasa-Mu, jamahan-Mu. Dari tempat sini bersatu hati kami berdoa percaya pertolongan Tuhan terjadi. Nyatakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu Bapa buat papa daripada Desi, Melin, dan Julie. Kami berdoa dan kami minta kesembuhan dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus menjadi sembuh, sehat kembali. Bahkan sampai hari ini dia belum terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melalui penyakit ia boleh membuka hatinya, menerima Engkau sebagai Yesus Tuhan dalam kehidupannya. Berdoa dan memberkatinya dalam nama Yesus.
Berkati anak-anakmu, Julie, Melinda, Disi, mereka dalam kehidupan mereka, dalam kesehatan mereka. Senantiasa Tuhan tutup bungkus dan Tuhan cukupkan setiap apa yang mereka butuhkan. Ada biaya yang diperlukan untuk dalam biaya rumah sakit ya. Kami percayakan campur tangan Tuhanmu untuk mencukupkan semuanya. Dalam nama Yesus, kami berdoa buat Dev yang ada di garis depan, yang penanganan COVID, Tuhan tolong sertai, Tuhan lindungi selalu, tutup bungkus dia Bapa, agar semua selalu terlindungi dan terpelihara dengan baik. Kami berdoa dan memberkati Dev dalam nama Yesus. Kami berdoa memberkati anak-anakmu yang saat ini bergumul dalam rumah tangganya. Pertolongan terjadi dalam kehidupan rumah tangganya. Oleh pertolonganmu, oleh anugerahmu terjadi dalam nama Yesus. Yang saat ini bergumul Bapa untuk bisnisnya, usahanya, supaya Tuhan ada satu langkah maju, ada satu hal yang luar biasa terjadi dalam usahanya. Kami percaya bahwa saat-saat di mana usaha kami sedang lesu, saat-saat di mana kami saat ini berdagang mungkin mengalami kelesuhan, namun kami percaya akan pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu, Engkau baik, sangat baik adanya. Kami berdoa dan memberkatinya dalam nama Yesus. Berkati satu ibu yang ada di Pekanbaru, yang saat ini bergumul untuk bisnis yang sedang kelilit utang. Tuhan tolong juga agar utangnya bisa dapat selesai. Tuhan mampukan dia, Tuhan tolong dia, sehingga dia bisa mampu untuk bayar utang-utang yang ada. Kami berdoa dan memberkati usahanya, pekerjaan dalam nama Yesus. Berkati satu ibu juga yang ada di 45 yang berdoa untuk anak yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan tolong agar anaknya juga memperoleh pekerjaan yang selalu memuliakan nama Tuhan. Berkati buat Lauren dan juga Willy yang baru di pernikahan kudus, diberkati Tuhan, berkati kehidupan mereka agar mereka tetap menjadi rumah tangga yang selalu mempermuliakan nama Tuhan. Berkati anak-anakmu yang saat ini bergumul untuk memperoleh keturunan, Tuhan nyatakan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, sehingga mereka benar-benar mengalami hal itu dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga buat anak-anakmu yang saat ini bergumul, berdoa buat Agnes yang saat ini hamil. Tuhan tolong Bapa, tutup bungkus dia selalu dengan kuasa darah-Mu. Anak yang ada dalam kandungan Tuhan tutup bungkus selalu, sehingga anak itu lahir dengan normal, nama Tuhan dimuliakan. Berkati seluruh sini jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dalam kehidupan mereka, dalam usia yang lanjut, mereka selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Arahkan selalu Bapa pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu ini, jemaat-Mu yang setia setiap minggu beribadah bersama kami. Kami percaya jerilah mereka dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan memperhitungkan ibadah mereka di hadapan-Mu. Oleh karena itu berdoa dan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Berkati selalu Bapa, berkati Bapa orang tua yang ada di gereja-Mu ini. Dalam usia yang lanjut Tuhan berkati kehidupan mereka. Biar mereka selalu memuliakan nama-Mu Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang bulan Desember kemarin mereka berulang tahun. Kami berdoa Bapak Tuhan, tolong mereka Bapak, agar di ulang tahun yang Tuhan sudah tambahkan, mereka senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan selalu menyertai mereka. Berkati dan menyerahkan semua jemaat Tuhan dan anak-anakku yang lain. Kami menyerahkan buat orang tua yang ada dan kehidupan kami, hamba-Mu suami istri, kami semua boleh tutup bungkus kami dan diberkati kami semua selalu Bapak. Bangsa dan negara kami dan bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel, kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Kami langkah maju terus di dalam 2021 dengan iman dan keyakinan yang penuh, karena kami mau terima berkat yang datang daripada-Mu. Arahkanlah iman-Mu kepada Tuhan, dan mari kita kembali melakukan aktivitas kita, bahkan mengawali tahun 2021 ini, terus membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini, Minggu 3 Januari 2021. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru bagi kita semua. Sampai jumpa di